Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusni SPD MPD dengan NUPTK 20577676892303003. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Megabuana Palopo, program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan. Melalui kesempatan ini, saya akan menyajikan video pengajaran, di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sarjana Kebidanan yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini berada pada semester genap dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung. Sebelum saya menjelaskan metode pengajaran, terlebih dahulu saya akan memaparkan deskripsi singkat dan luaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian, di mana pada mata kuliah ini membahas materi kebahasaan yang menunjang kompetensi berbahasa dan komunikasi mahasiswa dalam pemakaian ragam bahasa ilmiah dengan baik dan benar, yang meliputi ejaan dan tata bahasa yang tepat, penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi serta penulisan. Di akhir masa perkuliahan, mahasiswa diharapkan sudah mampu menulis proposal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan program studi kebidanan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Berperan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih. 3. Mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan dengan berbahasa lisan, yaitu dapat mengungkapkan pendapat dalam bentuk lisan. 4. Dapat membuat karya tulis ilmiah dengan menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia. 5. Pada saat diberi tugas mempresentasikan suatu topik, mahasiswa dapat berbicara dalam presentasi, seminar, dan berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembelajaran dilakukan selama 14 kali pertemuan materi ditambah pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi, jumlah pertemuan tatap muka pada mata kuliah Bahasa Indonesia sebanyak 16 kali. Berikut daftar materinya. 1. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 3. Penggunaan bahasa untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 5. Literasi ilmiah untuk menulis. 6. Menjelaskan karya tulis ilmiah, penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah, maksud dan tujuan karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan syarat penulisan karya tulis ilmiah. 7. Bentuk dan jenis karya tulis ilmiah. 8. Etika penulisan karya tulis ilmiah. 9. Prinsip penulisan karya tulis ilmiah. 10. Mengenali notasi ilmiah. 11. Menulis akademik atau sistematika penulisan karya ilmiah. Adapun metode pembelajaran, dengan variasi metode pembelajaran yang disesuaikan untuk mencapai kompetensi kontekstual mahasiswa, metode yang diterapkan antara lain: 1. Metode ceramah partisipatif. 2. Metode discovery learning. 3. Diskusi terstruktur. 4. Metode penugasan dan latihan. 5. Presentasi dan umpan balik. 6. Pendayagunaan learning management system. Media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu Learning Management System sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan pemberian tugas mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok, serta untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Seluruh materi dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester, rencana tugas mahasiswa, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui Learning Management System. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan 1. Partisipasi aktif 20% meliputi kehadiran. 2. Sikap 10%. 3. Tugas individu dan tugas kelompok 20%. 4. Ujian tengah semester 25%. 5. Ujian akhir semester 25%. Untuk rentang nilai pada mata kuliah Bahasa Indonesia dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif. Berikut adalah rubrik yang saya gunakan, yaitu 1. 85 sampai 100 A, 2. 71 sampai 84 B, 3. 56 sampai 70 C, 4. 40 sampai 55 D, 5. 1 sampai 39 E. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Indonesia menulis karya ilmiah menggunakan metode ceramah dan penugasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Siap. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing agar nantinya materi yang dapat kita pelajari dapat kita manfaatkan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, minggu lalu kita sudah membahas materi yang berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih. Itu tentang Literasi ilmiah. Oke, literasi ilmiah. Jadi, apa yang dimaksud dengan literasi ilmiah? Atau masih ada di antara kalian yang masih mengingat literasi atau materi literasi ilmiah? Ada? Boleh berdiri? Ya, silakan. Jadi menurut saya yang saya tangkap dari materi kemarin bahwa literasi ilmiah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas. Jadi dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan menulis dengan kontribusi secara literasi ilmiah. Jadi bagaimana kita memahami. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi baru yang tidak kalah pentingnya dengan literasi ilmiah, yaitu mengenai menulis karya ilmiah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari materi menulis karya ilmiah. Jadi ada CPMK, sub CPMK ya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep penggunaan ejaan, kata baku atau kata istilah di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menulis karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah capaian yang akan kita capai. Nah, selanjutnya perlu kita pahami tentang materi hari ini, yaitu menulis karya ilmiah. Nah, menulis karya ilmiah adalah merupakan salah satu kajian yang harus kita menulis karya ilmiah merupakan kajian atas suatu masalah tertentu yang membutuhkan alternatif penyelesaian masalah. Itulah yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, maksud dan tujuan kita di dalam menulis karya ilmiah, yang pertama adalah menyampaikan pengetahuan. Nah,
umum dan penyelesaiannya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman adalah membantu pembaca memahami suatu fenomena atau masalah tertentu. Yang ketiga, mendorong diskusi ilmiah. Jadi pada saat kita melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, salah satunya adalah mendorong diskusi ilmiah. Karena kita akan mendiskusikan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menyampaikan gagasan penulis. Karena gagasan penulis artinya kita menyampaikan gagasan kita sehingga terjadilah nanti yang namanya diskusi ilmiah. Yang kedua, menyampaikan fakta dan data. Jadi data dan fakta di dalam tulisan ilmiah harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, memberikan solusi atau rekomendasi. Jadi ingat, karya ilmiah atau tujuan kita menulis karya ilmiah adalah memberikan solusi alternatif bagi masalah yang kita angkat sehingga ada solusinya. Selanjutnya, menyebarkan hasil penelitian. Nah, menyebarkan hasil penelitian ini adalah membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dari hasil penelitian kita ada teori-teori baru yang kita kembangkan, ada teori-teori baru yang kita mau sebarkan. Selanjutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan di sini artinya teori yang kita di dalam teori yang kita gunakan, kita akan gunakan juga menjadi peningkatan di dalam ilmu pengetahuan teknologi. Jadi dengan adanya penelitian, maka pengembangan pengetahuan dan teknologi itu akan meningkat. Ya. Selanjutnya, bahasa karya tulis ilmiah. Nah, di dalam bahasa karya tulis ilmiah yang pertama adalah menggunakan kata impersonal. Nah, kata impersonal di sini perlu kita pahami bahwa ketika kita menulis karya ilmiah, kita tidak boleh menggunakan kata ganti. Di dalam menulis karya ilmiah, jangan sampai kita menulis saya menulis penelitian ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata impersonal. Yang harus kita gunakan adalah kata peneliti, penulis. Jangan pernah gunakan kata ganti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Nah, penggunaan kalimat pasif, ya, kita harus menggunakan kalimat pasif seperti di atasnya. Ini lebih terminal ya. Penulis melakukan observasi di terminal. Ya, seharusnya kita tulis observasi dilakukan di terminal. Ya, atau peneliti melakukan observasi di terminal. Selanjutnya, menggunakan bahasa reproduktif. Penggunaan bahasa reproduktif di sini dalam artian kita tidak boleh menggunakan kata atau kalimat yang ambigu. Ya, karena kalau kita menggunakan kata atau kalimat ambigu, maka interpretasi atau interpretasi pembaca beda dengan hasil yang dituliskan oleh penulis. Ya, ambigu artinya memiliki makna ganda. Selanjutnya, menggunakan bahasa denotatif. Apa itu denotatif? Sesuai dengan fakta. Jadi apa yang data yang ada di lokasi penelitian yang mau kita tulis, akan kita tulis di dalam penelitian, yang akan kita tulis di dalam karya tulis ilmiah harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa baku di dalam penulisan karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang pertama adalah pemilihan kata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, koherensi antar paragraf sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah, kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, kaidah-kaidahnya itu yang pertama ya, penggunaan tanda baca yang tepat, itu paling pertama. Ingat, ketika kita membuat kalimat dan salah menggunakan tanda baca, maka kalimat tersebut akan memiliki makna yang berbeda atau akan menimbulkan multi tafsir. Yang kedua, penggunaan istilah ilmiah yang tepat. Jadi
istilah. Nah, penggunaan istilahnya itu harus sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kalau kita mau menulis karya ilmiah. Ya. Nah, selanjutnya struktur bahasa di dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, penggunaan kalimat efektif. Mengapa menggunakan kalimat efektif di dalam karya tulis ilmiah? Adalah memberikan pengertian yang utuh kepada pembaca dari hasil tulisan kita. Nah, selanjutnya transisi bagian antar paragraf. Nah, jadi antar paragraf itu ada keterkaitan, gitu ya. Di atasnya kalimat merupakan, karena transisi itu merupakan satuan kalimat yang terkecil dalam satu karangan. Nah, selanjutnya penggunaan paragraf yang koheren. Ya, jadi harus ada keterkaitan, membahas satu tema yang utuh. Ya. Selanjutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, mengacu pada teori. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas. Ketiga, logis, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah objektif dan sistematis. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baku dan memiliki metode tertentu. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah mengacu pada teori. Nah, mengapa dikatakan mengacu pada teori? Ingat ya, di dalam menulis karya tulis ilmiah kita membutuhkan yang namanya referensi. Nah, referensi itu kita dapat dari hasil literasi ilmiah. Apakah referensi kita dari artikel jurnal, buku, skripsi, buku, ya. Jadi kita harus mengacu pada teori. Kenapa harus mengacu pada teori? Karena di dalam menulis karya ilmiah kita membutuhkan teori yang mendukung gagasan kita atau pendapat kita di dalam penulisan. Ya. Selanjutnya menggunakan bahasa yang lugas. Nah, bahasa yang lugas adalah bahasa yang mudah dipahami atau mudah dipahami. Selanjutnya logis, efektif, dan efisien. Logis itu adalah bahasa yang digunakan, pemilihan kosakata harus termasuk akal. Nah, efektif sudah tadi ya, bahwa kita membutuhkan kalimat efektif di dalam menulis sehingga pembaca lebih mudah memahami tulisan kita, atau tulisan yang kita buat menggunakan kalimat efektif adalah tujuannya adalah memberikan pengertian yang utuh kepada pembaca suatu tulisan kita. Selanjutnya efisien. Nah, efisien ini adalah penggunaan kalimat yang tidak berbelit-belit. Iya, kita tidak bisa menggunakan kalimat yang berbelit-belit di dalam penulisan. Jadi kita harus menggunakan kata yang efektif. Selanjutnya objektif dan sistematis. Objektif di dalam karya tulis ilmiah artinya kita harus kita harus menyelesaikan atau fokus menyelesaikan suatu masalah. Jangan sampai kita membuat karya tulis ilmiah judulnya misalkan begini, pengaruh lingkungan yang kurang sehat sehingga terjadi masalah kesehatan seperti stunting. Nah, harus konsisten, harus sistematis cara penyusunannya, mulai dari menyusun latar belakang, menyusun kajian teorinya dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku di sini ya, penggunaan sesuai dengan kaidah. Ya, tadi kan sudah dibahas, sesuai kaidah atau aturan yang ada, sesuai dengan EID. Selanjutnya memiliki metode tertentu. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, artis kita membutuhkan yang namanya metode tertentu. Nah, ketika kita sudah tadi sudah menemukan masalah, ingat ya, karya ilmiah itu ketika kita menulis karya ilmiah, kita itu berangkat dari masalah. Nah, dari masalah itu kita membutuhkan pendekatan sehingga dapat menyelesaikan masalah. Seperti tadi bahwa karya ilmiah adalah salah satu kajian yang membahas suatu masalah tertentu dan memberikan alternatif solusi. Ya, nah metode tertentu artinya
tujuan penulisan, manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan itu terdiri dari dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lanjut pada bab 2, kajian teori. Teori yang mendukung teori-teori yang mendukung judul yang kita atau gagasan yang akan kita tuangkan di dalam suatu karya ilmiah. Masuk pada bab 3. Jadi bab 3 itu adalah metodologi penelitian atau metode kita untuk melakukan penelitian di dalam karya tulis ilmiah. Apakah itu jenis penelitian, lokasi penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, ya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ya, selanjutnya masuk pada bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Dari data yang kita ambil, kita analisis. Ya, baru kita bahas di bab 4, hasil dan pembahasan. Selanjutnya masuk pada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kita simpulkan dan memberikan saran. Jadi semua ini adalah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, yaitu memiliki metode tertentu. Oke, sudah dipaham? Oke, atau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi karya tulis ilmiah? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kan suatu karya tulis ilmiah itu dapat mengembangkan suatu ilmu pengetahuan? Terima kasih. Oke, pertanyaannya tadi, bagaimana karya ilmiah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan? Nah, karya ilmiah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, artinya bagaimana ilmu pengetahuan itu mendorong satu ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan di dalam suatu tulisan sehingga dapat dikembangkan melalui iptek. Ya, paham? Oke, beri aplaus sama. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya. Saya Bu. Oke, silakan berdiri. Sebutkan. Jadi Bu, pertanyaan saya, mengapa penggunaan istilah ilmiah yang tepat penting dalam penulisan ilmiah? Sekian dari pertanyaan saya Bu. Oke, jadi peningkatan penggunaan istilah dalam karya ilmiah adalah mengapa sangat penting karena meningkatkan kejelasan istilah yang kita gunakan di dalam menulis karya ilmiah. Paham? Paham. Oke, boleh plus pada teman-teman. Itulah materi yang sudah kita bahas tadi mengenai karya tulis ilmiah. Jadi selanjutnya adalah tentang penugasan. Ya. Jadi adapun tugas pada materi ini adalah kalian akan menyusun karya tulis ilmiah dengan memperhatikan kaidah kebahasaan di dalam penulisan. Ya, dalam penulisan. Nah, untuk tugasnya kalian boleh mengunduh di Learning Management System karena materi bahasa Indonesia atau dengan tema menulis karya ilmiah ini sudah terintegrasi dengan Learning Management System. Jadi kalian boleh mengunduh tugas yang ada di Learning Management System dan mengupload tugasnya ke Learning Management System. Ya, baik. Tugas dari saya dan materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya adalah materi tentang bentuk dan jenis karya tulis ilmiah. Ya, jadi selanjutnya adalah atau di sini saya absen dulu ya, cek kehadirannya. Yang mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Jadi untuk proses pengecekan daftar hadir kita menggunakan atau Learning Management System. Jadi silakan kalian scan barcode yang akan saya tampilkan untuk mengisi presensi pada hari ini.
atau lebih mengajarkan sudah? Jadi, adapun materi pada hari ini kalian boleh menunggu di RMS-nya. Ya, Bu. Ya, baik, sekian untuk materi hari ini tentang menulis karya ilmiah. Cukup materi. Jadi sebelum saya tutup, lebih dahulu kita berdoa karena seperti di awal tadi kita mengawali perkuliahan ini dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Dan nantinya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berkah ya. Baik, jadi mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya baik, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap, Bu. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode ceramah dan penugasan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Pesan saya sebagai seorang dosen, kejujuran adalah mata uang yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Saya atas nama Yusni SPD MPD, dosen Universitas Megabuana Palopo pada program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.